sama dengan nRT kan ya. Oke. Bisa kelihatan slide saya deh ya? Bisa, Pak. Ya? Bisa, Pak. Nah, sehingga kalau untuk 1 mol, nah kalau N-nya 1 mol, saya bisa tuliskan untuk 1 mol, maka bisa tuliskan PM. Nah, PM itu polomolar, itu sama dengan RT, kan kira-kira itu gas ideal ya. Oke. Jadi polomolar, perhatikan ini PM itu polomolar. Nah, saya bisa ubah yaitu Z yang dikenal nanti ya PM dibagi RT, boleh saja kan ya? Oke, PM dibagi RT. Nah, kalau saya diubah menjadi rumus seperti itu, kalau gas ideal berapa nilainya, Dek? PM dibagi RT? Halo? Berapa nilainya? Perhatikan, karena ini sama kan? Kalau itu sama, berapa nilainya? 1, Pak. 1. Nah, perhatikan. Ya, artinya perbandingan antara perkalian tekanan dengan polomolar dibagi dengan yaitu tetapan dikali dengan suhu, perhatikan, maka nilainya 1 untuk gas ideal. Sekali lagi, untuk gas ideal. Oke, nah tetapan ini yang dikenal sebagai tetapan kompresibilitas. Oke, tetapan kompresibilitas. Oke, nilai Z. Nah, perhatikan, saya bisa tuliskan untuk gas ideal PPNRT. Karena N-nya 1 mol, saya bisa tuliskan N-nya sama dengan 1. Nah, perhatikan. Nah, kapan? Nah, ini nilai Z, jadi ini adalah Z-nya ke atas, sedangkan inilah tekanan. Sekarang hubungan antara tetapan kompresibilitas dengan tekanan. Nah, perhatikan ini, Dek. Oke. Jadi, kurva realnya adalah seperti ini. Jadi, untuk gas NH3 turun dulu. Oke. Semakin tinggi tekanan, dia langsung naik. Awalnya turun dulu. Oke. Begitu juga untuk yang gas metan. Oke. Begitu juga untuk gas metan, tadi kan. Oke. Turun dulu. Baru naik ya, semakin besarnya tekanan. Artinya apa? Semakin besar tekanan berarti jumlah partikelnya semakin banyak kan ya. Kalau jumlah partikelnya semakin banyak, apa artinya? Pasti dia akan mengalami tolak-menolak atau tarik-menarik tergantung daripada sifat daripada partikel yang bersangkutan kan kira-kira situ. Nah, semua gas ideal pada tekanan menuju nol, perhatikan, pada tekanan menuju nol, semua gas apapun dia, okay, itu menuju 1 Z-nya. Okay. Jadi perbandingan antara perkalian PP dibagi RT itu menuju 1 semua. Kenapa? Karena jumlah partikelnya semakin kecil. Kalau menuju nol, jumlah partikelnya mendekati nol, kan ya, artinya sangat-sangat kecil. Nah, pada saat kecil lah, pada saat jumlah partikel sangat-sangat kecil, maka semua gas akan cenderung bersifat ideal. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa, Itu Pak. pada saat jumlah partikelnya sangat-sangat sedikit, maka cenderung gas itu Z-nya sama dengan 1, mendekati gas ideal. Perhatikan ini. Nah, semua gas apapun dia, N2, O2, amonia, Cl2, dan sebagainya, dia cenderung menuju 1 pada saat tekanannya atau konsentrasinya menuju 0. Artinya jumlah partikelnya sangat sedikit. Nah, perhatikan, pada awalnya turun, apa yang terjadi di sini? Nah, ini terjadi tarik-menarik, perhatikan. Oke, pada saat konsentrasi tertentu akan cenderung terjadi tarik-menarik. Oke, jadi daerah ini adalah daerah tarikan. Oke, tarikan. Sedangkan daerah yang
paling besar itu daerah tolakan. Oke, bisa ngikutin tuh ya. Oke, saya sudah kalau saya saling berjauhan, oke, dia cenderung akan tarik menarik, sama halnya kalau adik misalkan tinggal di Bandung, kemudian tinggal di Kalimantan, lama tidak ketemu kan berjauhan gitu ya, pasti tuh pingin tarik menarik ya, benar nggak? Pingin kangen kira-kira segitulah antar saudara kan kira-kira itu ya. Oke. Namun apa yang terjadi? Kalau sudah dekat sekali, ya bisa berantem kan? Oke. Nah, sehingga kurvanya adalah sebagai berikut. Ini adalah jarak. Oke, satu saja. Nah, inilah jarak. Nah, kurvanya adalah sebagai berikut, dek. Jadi turun, nah naik. Nah, inilah energi. Oke, ini jarak. Oke. Nah, pada saat disinilah yaitu terjadi kesetimbangan. Oke, yang nantinya dikenal sebagai ikatan kalau misalkan antara hidrogen dengan hidrogen yang paling gampang misalkan ya. Oke. Jadi daerah ini adalah daerah tarikan, sedangkan daerah ini adalah daerah tolakan. Nah, sama dengan di sini juga deh. Daerah dekat sini adalah daerah tarikan, sedangkan daerah yang dimana tekanannya sangat tinggi artinya sudah banyak zatnya, berarti kan semakin dekat ya kalau sudah banyak zatnya. Akibatnya tolakan semakin besar. Oke, bisa ngikutin deh? Halo, bisa ngikutin ya apa yang saya terangkan di sini? Jadi indikasi suatu gas, oke, berbeda daripada keadaan real atau kelakuan, maksudnya indikasi gas real bisa bersifat ideal kalau jumlah partikelnya sangat sedikit, di mana Z-nya, atau tetapan kompresibilitasnya itu menuju satu. Berarti kan ini yang biru ini kan ya. Jadi kalau ideal pasti selalu sama dengan satu. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan daerah daripada tadi yang jumlah partikelnya sangat kecil itu adalah daerah tarikan yang lebih dominan, sedangkan pada saat jumlah partikel yang banyak, sekali lagi, itu adalah tolakan yang lebih dominan. Oke, tolakan yang lebih dominan tadi sudah ya. Oke. Nah, sekarang pengaruh daripada gaya antar molekul. Kita tahu tadi bahwa kalau partikelnya terlalu banyak, maka interaksinya akan menolak. Tapi kalau dia saling berjauhan, maka cenderung akan terjadi tarik-menarik yang lebih dominan. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, inilah salah satu persamaan dari persamaan gas real, yaitu gas nyata, kira-kira situ ya. Jadi kita bandingkan, perhatikan P kali P sama dengan nRT, ini adalah gas ideal kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, sesuai dengan persamaan yang diturunkan atau yang dibuat oleh yaitu namanya van der Waals ya, yaitu gas non ideal atau gas real. Perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Ukuran partikel untuk gas ideal ini dianggap 0. Oke, perhatikan. B itu adalah tetapan berkaitan. Jadi B adalah tetapan yang berkaitan dengan besarnya gas, ukuran gas. Kalau gas ideal, perhatikan sekali lagi, kalau gas ideal, maka nilai B ini itu koreksi terhadap volume itu dianggap 0. Oke, sehingga apa yang terjadi di sini? Ya P-nya atau volumenya seluruhnya digunakan untuk gerakan daripada wadah atau gerakan daripada gas. Oke. Nah, untuk gas nyata, sekali lagi untuk non ideal ini tidak bisa diabaikan deh. Ya, masa saya sendiri punya massa besar, tetapi volumenya, ukurannya diabaikan kan nggak mungkin kan deh ya. Oke. Sekali lagi, ini adalah
koreksi terhadap volume atau volume daripada biaya. Kemudian A ini adalah dari Leo, sekali lagi, yaitu A adalah tetap, yaitu akibat adanya gaya tarikan atau gaya tolakan. Tarikan C bagi V. Nah, biasanya kalau bertumbukan partikel kira-kira berapa minimum, Dek? Halo? Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Oke. Kalau partikel bertumbukan, minimum berapa buah, Dek? 2, Pak. Nah, 2. Oke. Jadi kalau bertumbukan maka C kali C kan ya? Atau C kuadrat. Maka kalau ini kuadrat berarti ini kuadrat. Kira-kira itu asalnya, Dek. Oke. Jadi A ini adalah koreksi terhadap tekanan. Akibat apa? Akibat adanya gaya tarikan atau gaya tolakan pada saat tumbukan, kira-kira seperti itu. Oke. Sedangkan B ini adalah koreksi daripada volume partikel yang tidak bisa diabaikan. Oke. Kalau gas ideal, B-nya ini dianggap 0 atau praktis ditiadakan, tidak ada. Oke. Kalau 0 ya sama nanti kembali ke keadaan gas ideal. Oke, bisa ngikutin ya? Nah, inilah beberapa koreksi berkaitan dengan gas ideal. Maksudnya berkaitan dengan gas nyata, ya. Kalau kita bandingkan dengan gas ideal yang nilainya di sini 0 kan kira-kira seperti ya. Oke, A-nya juga nilainya 0 untuk koreksi tekanan, ya. Untuk gas ideal. Tapi kalau gas nyata non ideal tidak bisa diabaikan, ya. Oke. Jadi bisa tarik menarik atau tolak menolak kaitannya dengan A di sini, koreksi tekanan. Kalau B kaitannya koreksi dengan volume partikel yang tidak bisa diabaikan. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, itulah cerita sedikit berkaitan dengan gas nyata, Dek. Ya, oke, berkaitan dengan gas nyata. Silakan, kalau ada sekarang bahan untuk kuis sudah habis. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan sampai dengan gas tadi, silakan. Pak, berarti mau memastikan saja, Pak. Berarti Ya. gas nyata itu volumenya selalu lebih besar jadi dikurangi dan tekanannya selalu lebih kecil jadi ditambah dengan faktor koreksi begitu, Pak. Iya, jadi perhatikan dengan adanya volume partikel yang tidak bisa dialihkan, akibatnya apa? Volume wadah di mana tempat bergeraknya partikel menjadi berkurang, kan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau A berkaitan dengan interaksi antar partikel. Oke. Karena semakin banyak ada partikel, maka pasti tekanannya semakin meningkat, kan kira-kira seperti ya. Sehingga tekanan total itu adalah ya perlu ditambahkan karena tolakannya akan lebih dominan. Oke. Kira-kira seperti itu, tergantung A-nya nanti apakah negatif atau positif. Nah, cenderungnya biasanya positif. Oke, karena ada interaksi antar partikel, kira-kira seperti itu. Atau partikel dengan partikel atau partikel dengan dinding. Oke. Nah, jadi Pak, jadi itu faktor koreksi untuk tekanan belum tentu ditambah terus, bisa saja dikurangi. Bisa saja, oke. Tapi kalau dikurangi kan saling berjauhan gitu ya. Itu artinya tarikan yang lebih dominan kan kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau berisi tertentu jumlahnya pasti tolakan yang lebih dominan. Kira-kira seperti itu. Akibatnya tekanan total pasti akan naik kan kira-kira seperti itu. Umumnya sih pasti naik ya. Oke. Nah, kalau volume partikel, nah kalau ukuran partikel semakin besar, pasti volume wadah, maksud volume tempat bergeraknya partikel itu pasti berkurang kan ya. Nah, itu yang menyebabkan berbeda dengan volume daripada
gas ideal. Karena gas ideal kan ukuran partikelnya diabaikan, ya. Sehingga yang namanya ideal itu tidak ada. Oke, di alam itu yang namanya ideal itu tidak ada, ya. Oke, makanya dikenal sebagai hipotetis saja. Oke, untuk memudahkan perhitungan, kira-kira seperti itu. Pak mau bertanya lagi, Pak. Jadi Silakan. itu di persamaan van der Waals nilai P di situ P terukur secara eksperimen, Pak, atau bagaimana? Oke, itu diukur secara eksperimen deh ya. Oke. Oke. Jadi yang P-nya ada juga, di data di sini, perhatikan, yang ada di data itu semuanya diperoleh secara eksperimen tentunya ya. Oke. Makanya nih ukurannya kan berbeda-beda. Nah, apalagi sekarang udah adanya komputer yang canggih dan sebagainya ya, itu malah bisa lebih lebih presisi kira-kira segitulah ya. Oke, jadi sekali lagi Pak, ini izin adalah bertanya, Pak. gas-gas umum yang diketahui yang berkaitan dengan konstanta daripada persamaan gas ideal ya. Oke. Jadi maksudnya adalah persamaan ini akan mendekati keadaan yang real. Oke. Nah, untuk memilih yang real, nah ternyata diperoleh tetapan seperti ini, kira-kira seperti itulah ya. Ini kan dari hasil eksperimen. Silahkan, ada lagi deh. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan, Nadib. Jadi untuk gas ideal itu PVNRT itu dengan anggapan gasnya itu fisiknya nggak dihitung ya, Pak. Jadi maksudnya kayak gitu kan? Iya, fisiknya tidak dihitung, ukurannya diabaikan. Kayak volumenya terus ya gaya tarik menarik antar molekulnya tidak dihitung ya, Pak, diabaikan saja. Iya, diabaikan. Makanya A-nya kan 0. Tetapannya 0 kan ya. Jadi tetapan berkaitan dengan Oke, Pak. Terima kasih. tekanan itu A itu kan nilainya 0 karena tidak ada gaya tarik menarik atau tolak menolak. Sedangkan B itu juga sama dengan 0 karena ukuran partikel diabaikan kan ya. Untuk gas ideal, maksudnya untuk gas ideal. Bisa ngikutin Adit ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makanya gas ideal itu tidak ada ya, di alam itu tidak ada gas ideal, hanya hipotesis saja, hanya untuk ya dibuat teoritis untuk memudahkan perhitungan saja. Nah, dari sana baru deviasinya berapa terhadap gas real kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Sebenarnya banyak persamaan gas ya. Oke. Misalkan persamaan gas Berthelot ya. Kemudian ada persamaan gas Bernoulli dan sebagainya. Namun yang paling mendekati keadaan gas real adalah persamaan gas van der Waals. Makanya van der Waals itu sangat terkenal ya, oke? Karena persamaan gasnya itu memenuhi atau mendekati keadaan real gas yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan aja kalau ada pertanyaan lagi. Yang berkaitan dengan bahan-bahan materi untuk persiapan kuis, ya bukan hanya gas saya, bisa saja mungkin dari awal silahkan kalau ada pertanyaan sekali lagi. Oke. Saya kira kuisnya hanya singkat banget ya, 1 jam ya. Oke, walaupun mungkin ada pilihan berganda dan isian yang singkat kan kira-kira itu ya. Oke. Namun kan harus mengerti kan ya, walaupun gampang milih gitu atau mengisi secara singkat ya, namun kan harus mengerti ya apa yang paling tidak berkaitan dengan soal-soal ya, kan harus mengerti teorinya. Silahkan adik-adik kalau ada yang perlu disusikan ya, kalau tidak ya saya akan lanjut
berkaitan dengan persiapan UTS 1, ya, itu termodinamika. Karena 2 minggu lagi kita sudah, 2 minggu lagi sudah ada UTS 1, ya, yaitu kalau salah awal Oktober, ya. Masih ada 2 bab lagi, yaitu termokimia dan termodinamika, lanjutannya aplikasinya. Oke, sambil jalan saja kalau gitu ya, sambil jalan. Kalau mungkin nanti ada masalah, bisa aja kirim atau bisa informasikan via WA ya langsung. Bapak, saya tidak mengerti ini soal ini misalkan, silahkan saja ya. Oke, silahkan saja sampai sebelum kuis, silahkan ya. Oke, kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan atau masih ragu-ragu berkaitan dengan soal ya. Oke, bisa kirim via WA. Oke, kapanpun. Oke, bisa 24 jam per hari nggak masalah ya. Tapi jawabannya mungkin paginya dan sebagainya ya. Oke. Ya, Dek ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjut kalau gitu ya, biar tidak habis waktunya karena kita masih punya 2 bab lagi persiapan untuk bahan UTS 1 ya. Oke. Pokoknya saya harapkan sih adik selalu belajar paling tidak apa yang saya berikan ya. Oke. Paling tidak kalau bisa sih ya bisa latihan soal yang dari kelas-kelas lain kan bisa saja. Oke. Misalkan adik punya teman dan sebagainya. Kalau masih ragu, kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke. Kalau gitu saya akan lanjut ke materi berikutnya ya, kaitannya dengan termodinamika. Oke. Oke, sebentar saya cari dulu materinya. Oke, bisa Dek. Bisa kelihatan slide-nya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Dengar suara saya masih? Sudah, Pak. Bisa Dengar, Pak. dikonfirmasi. Oke, saya lanjut ya dengan termokimia ya. Oke. Oke, nah di dalam termokimia kita akan mempelajari yaitu kan kalau reaksi kimia yaitu adalah terjadi interaksi antar partikel. Nah, kemudian di dalam termokimianya kita nanti belajar mengenai energi yang terlibat di dalam reaksi-reaksi kimia kan kira-kira ya. Energi yang terlibat di dalam suatu reaksi-reaksi kimia. Nah, tentu di sini berkaitan dengan reaksi kimia kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Energi kimia kan gitu ya. Oke, sebelum menginjak itu ada beberapa istilah yang penting. Itu energi. Nah, energi ya seperti kita tahu di SMA ialah kemampuan untuk melakukan kerja kan definisinya gitu ya. Oke. Kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, jenis-jenis energi itu banyak sekali. Oke, jenis-jenis energi. Energi radiasi. Biasanya energi radiasi itu berkaitan dengan radiasi kan kira-kira itu ya, yaitu sinar. Contohnya misalkan sinar matahari, oke, yaitu sampai ke bumi, yaitu nah berapa energi radiasi misalkan sinar matahari sampai ke bumi misalkan,
Nah, itu dikenal sebagai energi radiasi. Banyak radiasi ya. Misalkan lampu misalkan ya yang kita gunakan untuk belajar. Nah, berapa energi radiasinya sampai kita bisa melihat sesuatu misalkan ya ke lingkungan dan sebagainya. Oke. Nah, ada energi termal atau energi panas. Sama saja, energi termal ini adalah energi yang berkaitan dengan gerakan partikel. Oke, sekali lagi energi termal itu berkaitan dengan energi yang ditransfer. Nanti berkaitan dengan gerakan partikel. Nah, partikel itu bisa bermacam-macam. Apakah atom, apakah molekul, apakah ion dan sebagainya. Jadi energi termal pasti nanti ada kaitannya dengan perubahan suhu. Ya, energi yang bisa ditransfer misalkan dari satu tempat ke tempat yang lain biasanya akibat perubahan suhu. Akibat perubahan suhu. Oke, ada energi kimia. Nah, tadi sudah disinggung energi kimia. Nah, energi yang terlibat di dalam suatu reaksi-reaksi kimia. Dan ini pasti berhubungan dengan energi ikatan. Oke, energi ikatan. Nah, sebagai contoh misalkan H2 misalkan. Oke, bereaksi dengan O2 menghasilkan air misalkan. Perhatikan, oke, menghasilkan air. Nah, berapa energi ikatan perlukan untuk memutuskan harga dahulu supaya dijatuhkan. Oke, kemudian berapa energi yang dilepas pada saat terjadi pembentukan ikatan daripada H dan O. Nah, semua energi ini itu kimia. Itu apa? Itu energi yang berkaitan dengan energi ikatan sebenarnya ya. Oke. Jadi energi yang tersimpan di dalam ikatan daripada zat-zat kimia. Oke, itu yang dikenal sebagai energi kimia. Oke, berikutnya ada energi nuklir. Nah, energi nuklir pasti berkaitan dengan inti daripada atom ya. Contohnya di sini adalah energi yang disimpan dalam kaitannya dengan yaitu interaksi antara neutron dan proton di dalam suatu inti atom. Nah, perhatikan kalau saya punya inti atom, nah di sini ada neutron, ada proton dan seterusnya ya. Oke, ada proton misalkan dan sebagainya. Nah, interaksi antara proton dengan proton, neutron dengan neutron dalam suatu inti ini pasti melibatkan ikatan kan ya, oke? Yaitu ikatan yang lebih dalam, yaitu yang ada di inti. Nah, ini yang dikenal sebagai energi inti atau energi nuklir, ya sama saja ya. Oke, energi yang terikat di dalam antara interaksi antara neutron dengan neutron, proton dengan proton, atau proton dengan neutron, kan kira-kira seperti itu. Di dalam inti atom, oke? Di dalam inti atom. Oke, saya kira nggak masalah. Ada juga energi potensial. Nah, ini bermacam-macam jenis energi. Oke. Nah, biasanya ini energi potensial itu energi yang tersimpan dalam benda-benda yang tidak bergerak. Oke. Jadi energi yang ada sesuai dengan posisi di mana benda itu berada. Itu dikenal sebagai energi potensial. Sebagai contoh misalkan saya punya ini adalah permukaan bumi. Nah, ada waduk misalkan di bukit. Oke, ini adalah waduknya, perhatikan waduk. Ini adalah permukaan laut misalkan. Nah, berapa perbedaan tinggi antara di bukit dengan di permukaan laut misalkan. Oke, dan dari sini kita bisa menentukan berapa energi yang dimiliki oleh laut misalkan, oleh waduk misalkan, yang dinyatakan sebagai GH gitu ya, energi potensialnya ya. Yang penting adalah energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda-benda yang tidak bergerak. Biasanya sangat dipengaruhi oleh posisi di mana benda itu berada. Oke, posisi di mana benda itu berada. Nah, itu energi potensial. Oke, nah pokoknya banyaklah yang kaitannya dengan energi ya. Ada energi mekanik, ada energi permukaan, ada energi listrik,
Oke, banyak lagi pokoknya berkaitan dengan energi ya. Nah, energi itu sendiri berkaitan dengan yaitu kemampuan untuk melakukan kerja, kan kira-kira gitu ya. Oke, kita menginjak ke energi kimia. Oke. Nah, energi kimia yang nantinya dikenal sebagai termokimia yaitu adalah perubahan energi yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia. Dan ini tentu akan melibatkan ikatan kimia, kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, di dalam kaitannya dengan termokimia ada beberapa jenis energi yang penting. Oke. Ada yang dikenal sebagai panas. Nah, apa itu panas? Adalah kaitannya dengan energi termal. Kalor sama saja ya. Panas atau kalor sama saja. Kan? Panas atau kalor itu sama saja adalah energi yang ditransfer dari suatu sistem ke lingkungan akibat perbedaan suhu. Ini penting ya. Akibat perbedaan suhu. Maksudnya kalau saya punya sistem satu, ada sistem yang lain biasanya dikenal sebagai lingkungan. Nah, ada energi yang ditransfer, secara umum adalah energi yang ditransfer dari suatu tempat ke tempat yang lain akibat perubahan suhu. Perubahan suhu, nah ini yang dikenal sebagai kalor atau panas. Saya kira nggak masalah. Oke, nah perhatikan. Suhu. Nah, ini menunjukkan kaitannya dengan adanya energi termal, kan gitu ya. Apakah sama temperatur dengan energi termal? Oh, belum tentu. Apakah sebanding? Belum tentu. Ya, oke. Jadi sekali lagi, temperatur atau suhu itu nanti bisa menunjukkan keadaan daripada energi termal. Oke. Apakah sama temperatur dengan energi termal? Tidak sama. Apakah energi termal berbanding dengan suhu? Oke. Kalau suhunya semakin tinggi misalkan, ya bisa saja, tapi belum tentu. Ya, oke. Nah, perhatikan di sini. Temperatur tidak sama dengan energi termal. Nah, contoh. Oke. Contoh. Kalau saya punya satu gelas air yang panas pada suhu 90 derajat Celcius. Oke. Nah, dibanding dengan air mandi yang suhunya 40 derajat Celcius. Oke. Nah, kira-kira yang mana energinya lebih tinggi? Yang mana energinya lebih tinggi deh? Apakah air untuk kopi atau air untuk mandi? Air untuk mandi, Pak, karena lebih banyak. Bisa saja, belum tentu ya. Oke, kita belum tahu nah banyaknya berapa kan kira-kira gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa suhu ya salah satu adalah mengindikasikan adanya energi termal. Namun belum tentu suhu berbanding suhu itu berbanding lurus dengan energi termalnya ya. Oke. Nah, tergantung daripada jumlah partikel. Jumlah partikel berkaitan dengan massa nanti ya. Oke. Massa partikel. Oke. Kita tadi sudah ada singgung tadi. Oke. Jadi belum tentu ya bahwa energi yang di sebelah kiri lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan sebelah kanan, tergantung jumlah partikelnya. Oke. Nah, perhatikan di sini bisa saja energinya bisa lebih tinggi. Oke. Bisa juga ini lebih tinggi tergantung daripada jumlah partikelnya kan kira-kira itu ya. Oke. Nah, sebelum menginjak itu tadi saya sudah menyinggung mengenai sistem dan lingkungan. Oke, sistem dan lingkungan. Nah, apa itu sistem? Nah, tadi kan sistem adalah ini misalkan sistem. Sistem adalah S ya, anggap aja S sistem. Oke,
di luar daripada sistem dikenal sebagai lingkungan. Oke. Segala sesuatu yang kita perhatikan atau segala sesuatu yang kita pikirkan, nah itu dikenal sebagai sistem. Oke, contoh misalkan sistem pencernaan saya. Nah, ini kan kaitannya dengan pencernaan di dalam tubuh saya ya. Oke. Sistem kehidupan saya misalkan. Oke. Nah, di luar sistem, nah itu ada istilah lingkungan. Oke, di luar sistem itu ada yang kenal sebagai lingkungan. Apa itu lingkungan? Adalah yaitu ya segala sesuatu yang ada di luar sistem kan kira-kira seperti itu. Ya. Oke, gabungan antara sistem dengan lingkungan biasanya dikenal sebagai apa, Dek? Gabungan sistem dan lingkungan dikenal sebagai apa, Dek? Alam semesta, oke, atau universe, ya. Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita fokuskan, oke? Yang kita pokoknya yang kita lihat, yang kita konsentrasikan dan sebagainya. Nah, di luar sistem itu ada istilah lingkungan, oke? Artinya di luar sistem ya, berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di luar sistem, yaitu dikenal sebagai lingkungan. Gabungan daripada sistem dan lingkungan, nah itu dikenal sebagai universe atau alam semesta. Oke, sama dengan diri saya, di dalam tubuh saya itu ada beberapa sistem kan ya, ada sistem pencernaan, sistem bagaimana sistem bisa hidup dan sebagainya gitu. Nah, di luar badan saya itu ada lingkungan dari diri saya kan kira-kira gitu ya. Oke. Jadi sistem dan lingkungan sudah pelajari yang kita fokuskan. Oke, kan sama persis ya. Jadi bagian spesifik daripada alam semesta. Nah, sedangkan di luar daripada sistem ada istilah lingkungan. Oke. Nah, di dalam kimia, di dalam ilmu pengetahuan lah, bukan hanya. Nah, ada sistem kaitannya dengan sistem terbuka, ada sistem tertutup, tadi kan ini terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem yang dikenal sebagai terisolasi. Nah, tadi kan apa beda satu dengan yang lain? Oke. Yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah yaitu ya seperti gelas kimia. Oke, gelas kimia tanpa ada tutupnya. Jadi partikel gas bisa keluar masuk, kemudian panas juga bisa keluar masuk. Oke, jadi sekali lagi sistem ini dikenal sebagai sistem terbuka, di mana materi dan kalor bisa keluar masuk ke sistem. Oke, materi dan kalor bisa keluar masuk dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Itu dikenal sebagai sistem terbuka. Contoh, kalau saya punya reaksi antara gas nitrogen, natrium misalkan, kemudian saya tambahin air dari luar, pasti akan terjadi reaksi kan ya? Kemudian di sini ada oksigen masuk, keluar masuk. Nah, ini kan artinya apa? Itu sistem terbuka. Dan ini terasa agak panas wadahnya. Lingkungan. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, sistem tertutup sekarang. Oke, nah perhatikan di sini. Jadi massa dan energi bisa keluar masuk antara sistem dengan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup, nah ini apa deh sistem tertutup?
Cuma energi Pak yang bisa berpindah. Berarti kan ini kan ditutup rapat. Oke, cuma kalor yang bisa keluar masuk antara sistem dengan lingkungan. Oke, hanya kalor saja. Kemudian kalau sistem terisolasi, Energi dan zat tidak bisa berpindah. Kedua, yaitu massa dan energi. Ini apa deh di kehidupan sehari-hari? Termos Pak. Adek? Termos. Coba Adek punya termos di rumah. Kalau Adek buat misalkan pagi-pagi buat air, buat kopi dari pagi-pagi kan enak banget kopinya ya. Namun setelah sore atau malam hari, terus airnya dibuat untuk kopi juga, sama nggak dia rasa kopinya? Beda Pak. Beda. Kenapa beda? Karena energinya berpindah Pak. Tidak terisolasi sempurna. Nah, iya benar ya. Jadi termos yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari di rumah yaitu ya termos yang tidak ideal ya, tidak sempurna, di mana masih ada kalor yang keluar walaupun pelan-pelan kan ya. Oke, walaupun pelan-pelan. Oke, karena memang tidak terisolasi sempurna. Oke. Nah, barangkali ada termos yang bisa seperti itu, tapi harganya mungkin mahal sekali ya. Oke, jadi harganya mungkin mahal sekali. Nah, kalau yang biasa yang ada di rumah, biasanya ya namanya juga harganya murah kan ya. Oke, paling 100.000, 200.000 misalkan, ya itu tidak sempurna. Oke, walaupun memang masih terisolasi. Oke, saya punya apa namanya nih, yang biasa untuk minum air panas. Nah, itu juga seperti itu. Tadi malam saya simpan air panas biar minum gitu. Kalau bangun misalkan, terus tadi pagi kok udah dingin, ya artinya sudah tidak sempurna lagi kan kira-kira seperti itu. Oke, jadi sistem ada 3 jenis: sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, anggap aja ini terisolasi sempurna ya, oke? Karena kan ini berkaitan dengan teoritis kan ya, realnya kan belum tentu ya. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan proses. Antara sistem dengan lingkungan pasti ada proses. Nah, prosesnya bisa melibatkan energi. Oke. Ada yang energi keluar dari sistem menuju lingkungan atau sebaliknya. Oke. Nah, berdasarkan itu ada yang dikenal sebagai proses eksotermik. Oke. Yang dimaksud dengan proses eksotermik adalah proses di mana terjadi transfer energi dari sistem menuju lingkungan. Oke. Transfer energi dari sistem menuju lingkungan. Keluar artinya dari sistem. Oke. Kalau saya tuliskan di sini, saya punya sistem, nah keluar dari sistem. Oke. Nah, kira-kira kalau saya punya gelas kimia, gelas kimia, kemudian keluar. Kira-kira gelasnya ini terasa panas atau dingin deh? Kalau prosesnya eksotermik. Panas, Pak. Dingin. Maksudnya terasa lebih panas atau bagaimana deh? Dingin, Saat Pak. dipegang jadi panas ya, Pak. Suhu daripada wadah. Oh, suhunya wadah, Kenapa Pak. deh? Lebih jelas. Wadahnya menjadi Yang mana jadi sistem Pak di sini? ini ya, yang di bawah. Oke, saya punya gelas kimia, anggap aja gelas kimia lah ya. Oke, anggap aja gelas kimia ini. Oke, kemudian ada proses, ada keluar energi. Nah, setelah dipegang gelasnya, kira-kira terasa panas atau terasa dingin deh? Panas, Pak. Panas. Oke, karena yang kita pegang itu adalah lingkungannya, luarnya kan ya. Oke, luarnya. Makanya tangan merasa panas kan kira-kira karena ada energi yang keluar. Begitu juga sebaliknya. Oke,
sebaliknya kalau ada energi yang masuk ke sistem, berarti lingkungan kan berkurang energinya. Nah, yang kita pegang kan pasti biasanya lingkungannya bisa lebih dingin. Oke, bisa ngikutin ya? Oke, saya kira nggak masalah. Proses eksotermik. Oke, sebaliknya, nah ini kalau kaitannya dengan reaksi kimia, perhatikan. Kalau ada H2O2 menghasilkan H2O, ya, ini kaitannya reaksi pembakaran, oke, reaksi kimia, maka di sini dihasilkan energi, oke, keluar energi. Makanya wadahnya terasa panas nanti wadahnya, karena wadah itu maksudnya bagian luarnya yang kita pegang, itu berkaitan dengan lingkungan. Berarti ada energi masuk ke lingkungan, oke, atau energi keluar dari sistem. Makanya dikenal sebagai eksotermik. Oke. Berikutnya, nah ini juga sama, dari gas menghasilkan cairan. Uap menghasilkan cair, berarti ada energi yang keluar. Oke, ada energi yang dihasilkan, kan kira-kira itu ya. Energi yang keluar dari sistem atau energi yang dihasilkan. Oke. Atau rilis energi atau energi yang keluar. Oke, saya kira nggak masalah. Sebaliknya, proses endotermik. Oke, proses endotermik, yaitu proses di mana ada energi masuk ke sistem, ya, masuk ke sistem dari lingkungan. Contohnya, nah ini adalah kaitannya dengan energi kata di sini ya. Jadi kalau HGO jadi merkuri, misalkan merkuri oksida, saya panaskan maksudnya diberikan energi dari luar, oke, jadi diberikan energi ke sistem dari luar, dipanaskan, maka merkuri menjadi lebih murni, sedangkan oksigen keluar dalam bentuk uap oksigen atau dalam bentuk gas, ya, oke. Nah, reaksinya, nah ini adalah contoh daripada suatu reaksi yang bersifat endotermik. Perhatikan ini, jadi kalau energinya di sebelah kiri persamaan reaksi berarti endotermik. Oke. Sedangkan sebelah kanan tadi adalah berarti eksotermik, atau keluar daripada energinya keluar, oke, dan sebagainya. Nah, ini contoh lain dari padat menjadi cair, ya, padat menjadi cair, diperlukan energi walaupun, perhatikan, walaupun prosesnya tidak spontan, ya. Oke, sekali lagi. Ini kalau padat kita belajar khusus mengenai kespontanan suatu reaksi, apakah reaksi spontan atau kebalikannya. Oke, bisa ngikutin deh apa yang dikenal proses endotermik. Oke. Jadi kalornya biasanya saya tuliskan Q itu nilainya negatif, ya, keluar dari sistem. Oke. Sedangkan endotermik, perhatikan Q-nya itu positif. Oke. Artinya masuk ke sistem. Pokoknya segala sesuatu masuk ke sistem apapun dia, maka nilainya positif. Oke. Jadi saya berikan kesimpulan di sini. Apapun maka nilainya positif, sedangkan keluar dari sistem ya nilainya negatif. Oke. Oke deh ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sebagai contoh misalkan ini, oke, dari cair menghasilkan gas, H2O, reaksi ini H2 dengan O2, oke, berarti ada energi yang keluar dari sistem, oke, ada energi yang keluar dari proses. Maka reaksi ini dikenal sebagai reaksi apa deh ini? Diagram ini? Eksotermik, Pak. Eksotermik. Oke, ini sudah ada ya, eksotermik. Ada energi keluar ke lingkungan. Oke. Begitu juga sebaliknya, nah jelas. Kalau kebalikannya, perhatikan kalau ini ada energi yang keluar, berarti Q-nya negatif,
maka Q-nya di sini kebalikannya, yaitu positif, besarnya akan sama. Anggap aja A, ini juga A ya. Oke, besarnya akan, oh maaf ini beda. Oke ya, bukan air ya. Kok mirip-mirip dikira. Oh, maaf. Oke, jadi ini adalah negatif, sedangkan endotermik berarti dia positif contohnya tadi ya. Oke. Jadi eksotermik ini adalah endotermik karena dari luar menuju sistem, menuju proses, dipanaskan misalkan ya. Oke. Jadi kalau dipanaskan atau kita berikan energi dari luar ke sistem, oke ini adalah anggap sistem, maka masuk energinya, maka ini dikenal sebagai endotermik. Kalau keluar maka dikenal sebagai eksotermik. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang baru menginjak berikutnya, oke, termodinamik, yaitu termodinamika, yaitu salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari ya konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, lebih umum ya, dibandingkan termokimia adalah yaitu kita mempelajari energi yang melibatkan reaksi kimia, hanya berkaitan dengan reaksi kimia. Tetapi kalau termodinamika itu berlaku lebih umum, lebih luas, yaitu yang mempelajari bahan reaksi kimia. Sekali lagi, bukan hanya reaksi kimia, bisa saja yang lainnya ya. Jadi di sini berlaku lebih umum. Kalau termokimia ya hanya berlaku untuk reaksi kimia, namanya jaga termokimia. Oke. Nah, sebelum menginjak lebih lanjut, kita mengenal adanya fungsi keadaan. Oke, apa itu fungsi keadaan? Adalah suatu fungsi yang bergantung daripada awal dan akhir. Oke. Tidak bergantung daripada proses. Oke, contoh. Kalau saya bergerak dari Bandung menuju Jakarta. Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran, Pak. Halo? Oh, kedengarannya. Nah, oke. Kalau oke, kalau saya bergerak dari Bandung menuju Jakarta, caranya bisa bermacam-macam ya. Lewat tol, bisa naik kereta, bisa menuju Cirebon terlebih dahulu atau lewat Puncak boleh saja kan ya. Oke, anggap saja 3. Kira-kira mana energi yang bensin atau uang misalkan? Yang mana energi yang lebih banyak diperlukan? Naik tol, naik kereta, atau naik mobil bus misalkan dari Puncak misalkan ke Puncak Cianjur. Sama saja. Maksudnya ini kan Pak, Perhatikan. ke titik finalnya sama kan Pak? Sama. Apa ya Jakarta ke Jakarta. Mana menghabiskan uang lebih banyak? Nah, uang ini bisa ya dianggap sebagai kalor, atau bensin kalau kaitannya dengan berapa bensin yang diperlukan. Sama-sama bawa mobil misalkan, dari lewat jalan tol dibanding dengan jalan Puncak misalkan, sama atau berbeda? Sama nggak berbeda bensin yang diperlukan kalau sama-sama bawa mobil? Mobilnya sama, pasti berbeda kan ya?
Oh iya Pak, beda Pak. Beda kan? Oke, berbeda. Nah, berarti bensin itu atau kalor itu bukan fungsi keadaan. Oke, yang namanya fungsi keadaan adalah yaitu yang dipengaruhi oleh awal dan akhir saja. Nah, sekarang yang mana lebih capek hasil yang diperoleh? Ya, artinya hasil yang diperoleh fresh. Naik tol atau naik melalui Cianjur? Sampai di Jakarta. Cianjur, Pak. Lebih apa Cianjur? Lebih fresh atau lebih capek atau bagaimana? Lebih panjang waktunya. Nah, sampai di sana kaitan dengan yang mana terasa lebih capek, yang lebih cepat, yang mana lebih enak. Nah, itu kan kaitan kerja, ya, kaitan kerja. Nah, perhatikan. Kalor tadi berbeda yang diperlukan. Kemudian hasil yang diperoleh juga berbeda ya, bisa saja terlambat mungkin ya sampai Jakarta kan ya. Oke, hasilnya berbeda. Nah, hasil yang berbeda yang artinya sangat dipengaruhi oleh proses. Nah, itu yang dikenal sebagai fungsi bukan keadaan, bukan fungsi keadaan. Nah, sekarang yang mana merupakan fungsi keadaan? Itu yang fungsi yang hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir daripada sistem. Oke, nah itu yang nantinya dikenal sebagai energi dalam. Atau energi. Nah, apa itu energi dalam? Adalah energi yang dimiliki oleh sistem. Saya misalkan punya sistem 1, anggap aja sistem 1, anggap aja ini sistem. Oke. Nah, seluruh energi yang dimiliki oleh sistem ini, sistem 1 atau sistem 2, nah, itu dikenal sebagai energi dalam. Oke, ada kerja. Nah, pas tadi kan ya berapa bensin yang diperlukan biasanya ditulis Q kalor, sedangkan kerja yang diperoleh adalah UW. Nah, sedangkan perhatikan sekarang, nah itu dikenal sebagai perubahan energi dalam, inner energy. Oke. Nah, perubahan ini hanya dipengaruhi oleh awal dan akhir saja. Nah, ini yang dikenal sebagai fungsi keadaan, yaitu sifat-sifat yang hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir daripada sistem. Oke. Nah, delta U ini salah satunya merupakan fungsi keadaan. Sedangkan kalor tadi, itu bensin yang diperlukan, dan kerja yang dihasilkan, itu sangat dipengaruhi oleh proses. Oke, proses, misalkan ini proses 1, ini proses misalkan, ya. Maka besarnya Q di sini kan tidak dipengaruhi, ya di samping juga dipengaruhi oleh proses atau jalan yang ditempuh. Nah, sifat-sifat yang dipengaruhi oleh jalan yang ditempuh atau proses, nah itu artinya bukan merupakan fungsi keadaan. Bisa ngikutin deh? Halo? Iya Pak. Ini konsep soalnya ya, oke, agak sekali lagi, energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh sistem, misalkan sistem Kota Bandung misalkan. Sedangkan 2 adalah energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh Kota Jakarta.
Nah, perbedaan energi kedua ini dikenal sebagai perubahan energi. Yang dikenal sebagai perubahan energi dalam. Nah, besarnya perubahan hanya dipengaruhi oleh keadaan awal atau keadaan. Contoh, perubahan tekanan, perubahan suhu. Nah, ini adalah ciri merupakan fungsi keadaan. Oke, saya langsung saja. Energi energinya apa? Nah, energi yang berkaitan dengan energi. Nah, kira-kira yang mana paling ringan jalannya, Dek? Apakah dengan biru atau dengan cara yang merah berkelok-kelok nih? Mana yang paling ringan mendaki yang diperoleh, yang dihasilkan di sini? Terasa paling enak yang mana? Mau naik langsung ke atas atau berkelok-kelok dulu? Mana Yang deh? merah, Pak. Berkelok-kelok, Pak. Yang merah. Oke, nah, perhatikan. Kalor yang diperlukan yang merah dengan yang biru pasti berbeda ya. Oke. Jadi energi kaitannya dengan kalor tadi, bensin yang diperlukan pasti berbeda antara biru dengan merah. Kalau ini langsung. Ya, tapi kan naiknya nanjak sekali. Itu terasa capek sampai di sini kan, benar nggak? Dibanding dengan yang berkelok-kelok ini. Oke, jadi hasil yang diperoleh, maksudnya kerja yang diperoleh juga akan berbeda. Oke, kalor dan kerja karena prosesnya berbeda, ini juga akan berbeda, maka itu merupakan bukan fungsi keadaan. Nah, sekarang sedangkan ininya sekarang apa namanya? Energi potensialnya, Dek. Artinya energi dalamnya. Sama nggak, Dek, antara yang dengan cara biru dengan merah, energi dalamnya, energi potensialnya maksudnya, atau energi apa, Dek? Berapa energi potensial? Energi potensial itu sama dengan massa kali gravitasi tinggi. Ya, benar nggak? Ini energi dalam lah ya. Potensialnya perbedaan. Halo. Halo, bisa kelihatan slide saya? Bisa, Pak. Nah, sekarang saya tanya, berapa perbedaan dengan cara biru maupun cara merah energi potensialnya? Sama nggak atau berbeda? Perhatikan. Hasil akhirnya sama nggak? Sama, Pak. Kan hanya sama. Perhatikan, energi potensialnya pasti sama. Kan hanya bergantung pada tinggi kan ya. Tinggi dari bukit sampai ke permukaan laut kan kira-kira seperti itu kan? Ya. Baik cara pertama, misalkan biru maupun cara yang merah. Toh energi potensialnya sama atau energi dalamnya sama. Nah, energi seperti ini, energi potensial ini pasti sama. Oke, nah sifat-sifat yang seperti ini yang tidak dipengaruhi oleh proses atau jalan yang ditempuh, maka itu dikenal sebagai fungsi keadaan. Oke. Oke. Jadi besarnya nilai yang tidak dipengaruhi oleh proses, nah itu dikenal sebagai fungsi keadaan. Contohnya adalah
energi potensial tadi atau dikenal sebagai inner energy atau energi dalam. Oke. Nah, ini tadi kan. Jadi energi potensial dengan cara menaik warna biru dengan warna merah, maka hasilnya sama. Oke. Walaupun dengan cara berbeda-beda. Nah, ini yang dikenal sebagai energi dalam atau energi potensial. Dan sifat-sifat seperti ini dikenal sebagai fungsi keadaan. Yaitu suatu fungsi yang hanya bergantung pada awal dan akhir saja. Berarti kan? Karena bergantung dari keadaan awal dan akhir saja kan? Oke. Nah, itu fungsi keadaan. Oke. Di samping energi apa? Nah, ini tadi dituliskan seperti ini kan ya. Hanya bergantung pada keadaan akhir dan awal saja, perhatikan. Oke. Nah, di buku yang menulis seperti ini, maaf, akhir dikurangi U awal ya. Oke. U itu juga energi dalam, E juga bisa energi dalam ya. Oke. Jadi energi, kaitannya energi dalam. Oke, contoh yang lainnya, perhatikan perubahan tekanan, oke. Perubahan volume, perubahan suhu, oke, juga merupakan fungsi keadaan. Oke, bisa ngikutin ya? Bukan. Jadi merupakan fungsi keadaan. Oke, berikutnya. Nah ini kan ya. Pokoknya kalau dia fungsi keadaan, saya bisa tuliskan delta seperti ini. Delta E, delta U, delta P, dan seterusnya. Oke? Itu perubahannya seperti ini. Karena dia hanya bergantung awal dan akhir saja. Beda dengan kerja nanti sebentar. Ya. Oke. Nah, sebelum menginjak itu ada yang dikenal sebagai sebelum menginjak ke ini, ada istilah kerja dulu. W. Oke. Tadi sudah disinggung bahwa kerja, hasil yang diperoleh sangat bergantung pada proses, yaitu jalan yang ditempuh. Oke. Sedangkan kalor juga sama di sini karena bukan merupakan fungsi keadaan, bukan merupakan fungsi keadaan. Karena bergantung daripada awal dan akhir. Tadi saya sudah simpulkan antara bensin dan hasil capek namanya, yaitu yang diperolehkan sangat bergantung daripada proses, sangat bergantung daripada jalan yang ditempuh. Oke. Nah, sekarang besar energi. Perhatikan. Ini adalah sistem. Besar energi di sini. Oke, saya ulang sekali lagi. Besarnya energi yang dimiliki oleh sistem yang dikenal sebagai energi dalam. Pokoknya semua energi apapun yang dimiliki oleh sistem dikenal sebagai energi dalam. Contohnya energi potensial, energi kinetik, dan seterusnya. Nah, sekarang berapa perubahan energi dalam? Itu bergantung daripada kalor yang masuk atau keluar dan bergantung daripada kerja yang masuk atau keluar dari sistem ya. Oke. Nah, tadi delta U sudah energi yang dimiliki oleh sistem, yaitu merupakan fungsi keadaan. Oke, bergantung dari keadaan sistem. Oke. Nah, sesuai dengan hukum pertama sekarang. Sesuai dengan hukum pertama bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya berubah bentuk.
dari Oke. Yang nantinya dinyatakan adalah delta U sama dengan I plus W. Oke. Atau saya bisa tuliskan sini nanti. Nah, ini delta sistem, delta lingkungan. Nah, perhatikan ini. Ini kan ada energi yang masuk kaitannya dengan lingkungan nanti ya. Oke. Kemudian ada keluarnya dengan sistem, kan kira-kira situ. Totalnya antara sistem dan lingkungan, totalnya tidak terjadi perubahan energi. Nah, itu yang nantinya berkaitan dengan hukum pertama termodinamika. Kalau ada energi sistem nambah, pasti lingkungan berkurang, benar nggak? Begitu juga sebaliknya, kalau ada keluar energi ke lingkungan, maka energi lingkungan naik, pasti energi sistem akan kekurangan. Kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi saya punya sistem, ini lingkungan. Kalau energi sistem naik, pasti energi lingkungan tuh turun. Begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, apa yang mempengaruhi antara sistem dengan lingkungan? Yaitu ada kalor dan kerja. Oke, ada kalor dan kerja. Makanya secara garis besar hukum termodinamika pertama dinyatakan sebagai delta U sama dengan Q plus W. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, atau nah sama saja. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau energi sistem naik, pasti energi sistem lingkungan turun atau kebalikannya, karena kaitannya dengan hukum kekekalan energi alam semesta. Oke, jadi di alam semesta ini energi itu tidak berubah, jumlahnya tidak berubah. Oke, hanya berubah bentuk dari satu bentuk yang lain, oke, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, saya kira ini contoh pembakaran. Nah, kalau ini reaksinya eksotermik, berarti ada energi keluar ke lingkungan. Akibatnya apa? Energi sistem berkurang. Perhatikan, energi sistem berkurang sehingga energi lingkungan bertambah. Oke, kalau ada reaksi eksotermik. Sebaliknya, kalau ada reaksi endotermik, berarti energi sistem bertambah, sedangkan energi lingkungan berkurang. Kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, ini pada reaksi pembakaran akan terjadi kehilangan energi dari sistem. Oke. Akan tetapi sebaliknya, energi daripada lingkungan akan bertambah. Oke. Jadi energi dari lingkungan akan bertambah. Kalau ini berkurang karena menuju ke sini, maka jelas energi lingkungan bertambah. Oke, bisa ngikutin deh. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Saya lanjut. Nah, sekarang sesuai dengan hukum pertama termodinamika, tadi sudah sama, bahwa delta U sama dengan Q plus W. Oke, sudah ya. Apa itu delta E atau delta U? Sama saja ya. Oke, tergantung bukunya nih. Bisa delta U sama. Jadi energi dalam di suatu sistem. Seluruh energi yang dimiliki oleh sistem. Seluruh energi apapun energinya yang dimiliki oleh sistem, nah itu dikenal sebagai energi dalam atau internal energy. Berikutnya, Q. Q adalah yaitu perubahan panas atau perubahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Oke, nanti nilainya bisa positif, bisa negatif. Oke, saya ulang sekali lagi. Q adalah panas atau kalor yang berubah dari sistem menuju lingkungan atau kebalikannya.
Oke. Sedangkan W, nah ini adalah kerja, ya, kerja yang dilakukan oleh atau oleh apa? Kerja yang dilakukan oleh sistem atau kerja yang keluar dari sistem, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga sekali lagi besarnya delta U sangat bergantung daripada besarnya Q dan W. Tadi sudah disinggung, seluruh energi yang masuk ke sistem, perhatikan, kalau ini sistem, seluruh energi yang masuk ke sistem Q atau W, okay, maka nilainya positif. Perhatikan. Oke, masuk sistem apapun keluar dari sistem menuju lingkungan, maka nilainya negatif. Oke, itu yang penting dulu. Nah, sekarang baru berkaitan dengan kerja. Kenapa ini kok kerja seperti ini? Nah, perhatikan ini proses kerja yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Oke, artinya apa? Ada energi yang keluar dari sistem, maka tandanya negatif di sini. Oke. Sedangkan ada kerja pada sistem oleh lingkungan. Berarti ada energi yang masuk, ada kerja yang masuk, maka tandanya positif. Pokoknya semua energi apapun dia, apakah kerja, apakah kalor atau panas, kalau masuk ke sistem nilainya positif. Oke, bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau semuanya keluar, artinya negatif, apakah kalor atau kerja, maka energi sistem, energi yang dimiliki oleh sistem akan negatif, artinya akan semakin kecil, oke, atau berkurang. Oke. Jadi energi dalamnya akan kita ini belum, nanti sebentar. Oke. Yang penting bahwa Q dan W itu kaitannya dengan kalor dan kerja. Kalau masuk dari menuju sistem berarti positif, kalau keluar dari sistem berarti negatif. Oke, itu aja yang penting. Nah, sekarang baru kerja. Oke, apa itu kerja? Nah, kerja. Perhatikan, kerja itu sama dengan gaya kali perubahan jarak. Perhatikan ini. Kalau saya tekan, makanya tarik gitu ya, tarik, ini awalnya, ini akhirnya, perhatikan, ya. Jadi jaraknya berubah berapa besarnya ini? D, perhatikan, D. Luas penampangnya berapa? Oke. Luas penampangnya A, kemudian awalnya jaraknya di sini, anggap aja jaraknya ke sini, awal, kemudian berubah sebesar D. Nah, perhatikan di sini, ini adalah volume awal. Volume utama terangkat kali apa di sini? Anggap kali L misalkan ya, oke, kali L1 misalkan. Kalau di sini volumenya sama dengan volume akhir sama dengan luas penampangnya sama kali perubahannya kan ya, yaitu L plus D kan ya, kira-kira segitu kan? Atau tulisan semuanya lah, misalkan sekarang panjangnya di sini ini ya, oke. Panjangnya D misalkan. Oke, atau berubahnya saja, ini berubahnya saja ya. Anggap aja di sini panjangnya D misalkan, maaf, ini sesuai dengan ini ya. Ini D berarti panjangnya L2 misalkan.
Misalkan, bisa lihat tadi ya, ini panjangnya misalkan L1, ini panjangnya L2, di mana L2 itu sama dengan L1 plus D, kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, akibatnya delta P kan adalah P2 dikurangi P1. P2 adalah luas penampang kali dengan LK plus D minus luas penampang kali L atau sama dengan A kali D. Benar ya? Jadi A kali D. Perhatikan. Volumenya. Bisa ngikutin deh coret-coret saya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jadi perubahan volumenya di sini kan P2 akhir dikurangi awal. Kita tahu volume sama dengan luas penampang kali tinggi. Ya, oke, luas penampang kali tinggi. Kalau P2 adalah tingginya adalah L2 di sini, di mana L2 itu adalah yaitu ini kan ya L2. Oke. Di L1 anggap aja 1 biar dia ada tanda lah ya. Maka volumenya, perubahan volumenya ya sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang F itu sama dengan tekanan kali luas penampang ya. Maaf, jangan salah. Kita bisa tuliskan. Jadi gaya, F adalah gaya, perhatikan ini. Di mana kita tahu tekanan itu biasanya sama dengan gaya, gaya perluas kan ya, gaya perluas. Seperti itu. Maka saya bisa tuliskan di sini. Oke, biar enggak. Biar ngikutin perubahan volume. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang deh, kalau saya tarik keluar, berarti kerjanya bagaimana? Positif atau negatif, deh? Kan ditarik kan ya pistonnya gitu ya. Berarti ada energi yang keluar, benar nggak? Berarti kerjanya bagaimana, deh? Negatif ya, benar nggak? Ya, sistem melakukan kerja Pak jadi negatif. Ya, sistem melakukan kerja karena ditarik kan ya. Ditarik, jadi sistem melakukan kerja terhadap lingkungan. Berarti tandanya negatif. Oke, benar nggak kerjanya negatif? Benar ya? Benar, Pak. Nah, sekarang nilai tekanan biasanya positif, benar nggak? Tekanan kan biasanya positif. Oke. Nah, sekarang perubahan volume ini positif atau negatif deh? Dari kecil menjadi besar, delta P-nya bagaimana? Positif atau negatif? Positif. Perubahannya positif. Oke. Delta P berarti positif. Nah, perhatikan. Kalau positif kali positif, berarti kan positif nilainya, benar nggak? Padahal UE-nya negatif. Maka UE sekarang saya bisa tuliskan menjadi minus P kali delta P. Perhatikan. Ini adalah P luar deh ya. P luar sistem ini ya. Anggap aja P luar ya. Soalnya ada juga P gas nanti ya. Oke. Bentar ada nelpon ya. Halo. Maaf Bu. Oke. Saya lagi ngajar Bu ya. Terima kasih. Yuk. Oke, Dek. Halo? Dari mana tanda negatif ini? Tahunya dari mana tadi? UE-nya kan negatif karena sistem melakukan kerja, ditarik keluar kan ya.
perhatikan, ditarik keluar. Artinya sistem melakukan kerja. Berarti dia negatif. Sedangkan tekanannya selalu positif. Sedangkan delta P itu dari kecil menjadi besar, maka delta P-nya pasti positif juga kan ya? Oke. Nah, karena positif-positif, berarti kan nilainya positif. Padahal kerjanya negatif. Maka saya perlu tambahkan tanda negatif sini. Oke. Bisa ngikutin deh dari mana asalnya? Bisa, Pak. Jadi, gas kali tekanan luar kali perubahan volume. Perhatikan, ini penting ini. Perhatikan ini bukan volume gas ya, bukan tekanan gas ya. Perhatikan. Ini tekanan luar, kan sistem terbuka ya. Tekanan luar, sedangkan ini baru tekanan gas. Jangan sampai salah. Ini tekanan gas, anggap aja tekanan gas. Ini tekanan luar, oke, tekanan atmosfer. Oke. Oke, ini yang penting dulu kerja. Oke. Asalnya dari mana? Nah, tadi tandanya sekarang sudah kelihatan. Kenapa tadi? Oke, adik sudah mengerti ya. Kenapa harus tanda negatif? Tekanan luar, bukan ya? Nah, tadi ini sudah. Nah, perhatikan. Tadi sudah bahwa delta P-nya positif. Oke, maka dikasih tanda negatif karena di sini nilainya negatif keluar dari sistem. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi kerja, nah apakah kerja merupakan fungsi keadaan? Halo? Halo, Dek. Apakah kerja merupakan fungsi keadaan? Bukan. Tadi kan sudah disinggung kan ya? Oke. Jadi bukan merupakan fungsi keadaan karena bergantung pada proses. Bergantung pada jalan yang ditempuh, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi perhatikan sekarang, ini penting. Kalau perubahannya kecil, saya bisa tuliskan seperti itu, delta W strip di atasnya. Oke, di mana ini akan sama dengan minus PL kali delta V, perhatikan. Oke, perhatikan DE, perhatikan ini catatan saya. Karena perubahan kecil, saya misalkan delta strip di atasnya. Kenapa strip di atasnya? Karena bukan merupakan fungsi keadaan. Oke. Sedangkan ini tanda negatif tadi sudah. Nah, perhatikan delta V di sini, delta P. Delta P tidak diberikan tanda strip di atasnya. Kenapa, Dek? Delta P tidak diberikan strip di atasnya. D-nya itu kenapa? Delta V kan fungsi keadaan, Pak. Karena kurang awal. Karena apa? Iya, karena merupakan fungsi keadaan, oke? Sehingga saya bisa ubah sekarang karena P sama dengan minus PL kali delta P, perhatikan. Oke, perhatikan di sini tadi, ya. Kalau delta strip delta di atasnya, karena bukan merupakan fungsi keadaan, nggak boleh dituliskan delta W, Dek. Oke, nggak boleh dituliskan delta W, hanya W saja. Oke, minus PL. Nah, perhatikan ini kan kalau perubahannya besar, maka langsung delta P. Oke, nah jadi sudah bisa membedakan antara fungsi keadaan dan bukan fungsi keadaan berkaitan dengan simbol-simbol. Oke. Begitu juga kalor nanti ya. Jadi saya nggak pernah nanti menuliskan nggak ada. Yang ada adalah apa? Perhatikan, delta Q sama dengan kalau ini besar, pasti langsung Q saja.
Oke, sama dengan delta UW di sini ya. Oke, karena apa? Karena Q ini tidak sama dikurangi Q1, perhatikan. Oke, tidak sama dengan Q2 dikurangi Q1 karena bukan merupakan fungsi keadaan. Oke. Oke, saya kira itu. Nah, saya punya contoh soal sekarang deh. Masih waktunya kan ya? Oke, kira-kira masih 5 menit ya. Suatu sampel gas nitrogen diekspansi dari 1,65 liter menjadi 5,4 liter pada suhu konstan. Berapa kerja dalam satuan joule jika diekspansi? Yang pertama, melawan vakum. B, melawan tekanan konstan 3,7 atmosfer. Oke, perhatikan. Ini adalah sistem. Nah, kemudian ini vakum, Dek. Apa itu vakum artinya, Dek? Keluarnya ini vakum. Nol, oke. Kalau P-nya 0, piston ini bergerak bagaimana? Cepat atau lambat, Dek, kalau ini gas? Cepat, Pak. Cepat, Pak. Ini bergerak cepat atau lambat? Atau sedang-sedang? Cepat. Cepat, Pak. Karena nggak ada Kalau ini sama resistansi. dengan Iya, 0. cepat. Cepat sekali, oke. Cepat sekali, seperti bom gitu. Blus gitu keluar ya, benar ya? Nah, sekarang kerjanya berapa, Dek? Lawan vakum, misalkan PL-nya sama dengan 0. P luar maksudnya P atmosfer sama dengan 0. Vakum kan? Berapa kerjanya, Dek? 0, Pak. 0. 0 juga. Oke, 0. Oke. Oke. Tidak ada kerja yang diperoleh karena P-nya sama dengan 0. Oke. 0. Ya, oke. Sekarang kalau tekanannya di sini PL-nya, tekanan luarnya 3,7. Maka W-nya berapa? Bisa cari kan ya? Yaitu 3,7 dikali dengan perubahan volume. Yaitu 5,4 minus 1,6. Ini dalam satuan atmosfer liter ya. Nah, kita ubah menjadi apa? Joule ya. Joule, caranya bagaimana? Ini kan baru satuannya liter atmosfer. Nah, tinggal ubah dengan menggunakan R ya. R sama dengan 8,314 Joule per Kelvin per mol. Ada juga R 0,082 atmosfer per Kelvin per mol kan ya. Nah, sekarang bisa kan mudah ya. 7 dikali dengan berapa ini? 3,8 ya. Oke, kali 3,8 benar, dikali dengan 8,314 ini liter atmosfer, ini joule per Kelvin per mol. Nah, ini dibagi dengan 0,082 liter atmosfer. Oke. Dibagi Kelvin mol. Nah, ini bisa dihapus. Ini terus joule. Oke, bisa ngikutin deh. Halo? Iya, Pak. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa langsung diubah nggak, Pak? Anunya, Pak. Itu tekanannya menjadi kilopascal, menjadi pascal saja, Pak. Oh, bisa. Tekanan berubah menjadi ya.
Ya. Nah, ini kan kita atmosfer. Nah, ini disuruh mengubah di Joule. Tinggal sama saja. Benar nggak sama nanti nilainya deh? Halo? Iya Pak, sama saja Pak. Sama Iya, Pak, nilainya? sama saja. Sama Pak. Sama kan ya? Oke. Ya tinggal menghafal ini saja. Tetapan R kan? Ya. Ya terserah yang mau mana kira-kira menghafal konversi satuan ya. Kalau saya praktisnya menghafal ini saja karena kadang-kadang Pascal itu ruwet nilainya ya. Oke. Ya tinggal 8,314 dibagi ini kan udah nanti sama dengan apa kaitannya dengan sistem MKS kan ya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, sampai di sini dulu. Oke, tinggal meter atmosfer. Nah, nilainya. Oke, saya kira waktunya sudah habis. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan. Kalau masih kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan nanti saja. Pokoknya kapanpun adik bertanya berkaitan dengan bahan kuis dari awal sampai dengan gas, silahkan bisa tuliskan via WA. Oke, kapan saja sampai sebelum hari Sabtu ya. Atau pas kuliah juga silahkan. Oke, kami tunggu kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan sama-sama. Oke, tulis saja dalam tulisan dalam WA biar kita juga tahu, jangan pribadi ya. Semuanya adik-adik juga tahu semua. Oke. Silakan ada pertanyaan, Dek, atau yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Belum, Pak. Belum, ya. Oke. Kalau gitu saya akhiri saja. Oke. Waktu hari ini. Oke, sekali lagi selamat pagi. Salam sehat selalu. Ya, jaga prokes paling tidak 3 atau 5M seperti biasa agar kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Sekali lagi mengingatkan, mohon coba buka MS Team berkaitan dengan berkaitan dengan kuis besok ya. Kan ada harus mendaftar ke sana kan ya di MS ya. Soalnya beda dengan tidak sama dengan MS Team perkuliahan. Oke, linknya berbeda. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu hari besok sore ya. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, ini PPT-nya udah di-upload di Edunex belum ya Pak? Oh, saya kira udah di yang terakhir ini, yang terakhir. Iya Pak. Yang gas sudah. Yang termokimia ini Pak. Atau saya kasih PPT-nya langsung ke WA kalau grup ya. Makasih Yang Pak. mana saja yang belum ada, yang belum. Nanti saya bisa kirim via WA ataupun Edunex ya. Oke. Makasih. Oke, selamat pagi menjelang siang. Oke. Sampai besok ya. Selamat pagi, terima kasih banyak Pak. Pagi, terima kasih banyak ya Pak. Pagi, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama. Pagi, salam sehat.